أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Nabi SAW pernah bertanya kepada iblis. Kata Rasul SAW, "Maka ada uga min ummati." Berapa banyakkah musuh-musuhmu min ummati dari umatku? Qala, kemudian menjawab iblis kepada Rasul SAW. Iblis menjawab kepada Rasulullah, yakni iblis kepada Rasulullah SAW memberikan jawaban, "Adai isruna nafar." Musuh-musuhku, kata iblis, ada 20 orang. Nafar awalum anta ya Muhammad, yang pertamanya ialah engkau wahai Muhammad. Kalau kami pernah berkata dari iblis menanyakan tentang masalah musuh-musuhnya dari mana. Ada 20 orang. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW dicap sebagai musuhnya iblis. Kenapa Nabi SAW dicap sebagai musuhnya iblis yang pertama? Karena pertama Nabi SAW yang pertama sohibul fuqara wal masakin, cinta terhadap miskin. Kenapa? Apa sih tandanya Nabi cinta terhadap kemiskinan? Karena saat Gunung datang menawarkan diri, ketika Nabi sedang muda, sedang melamun, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah SAW, katakanlah kata Allah, kalau memang kau menginginkan wanita baik yang mana yang paling cantik, tinggal ngomong saja. Kalau mau kekayaan yang mana sampai untuk menawarkan diri ingin menjadi emas, kalau Nabi mau, aku siap menjadi emas ya Allah. Kalau kau menginginkan kekayaan, Nabi tidak mau. Mintanya miskin, makanya doanya Allahumma ya Allah miskinan ya Allah, jadikanlah orang yang miskin, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Nabi doanya minta miskin, kalau kita minta enggak. Paling apa ya? Soalnya keluar lantas yang pertama dicap musuhnya iblis. Yang kedua, Nabi seorang yang sangat dermawan. Nabi bahasanya kalau tidak kaya ketika menikah dengan seorang wanita, berapa mas kawinnya? Berapa ekor unta? Kaya. Kenapa Rasul dermawan? Setiap Nabi pulang berniaga selalu dibagikan. Kalau dia dapat hasil 7 dirham, yang 4 dirham dia beli dibagi kepada fakir miskin, yang 3 dirham untuk makan beliau dan keluarga. Tidak pernah ditabung saat itu belum ada barangnya. Jadi setiap hari keliling pulang berdagang. Makanya Nabi sukses dagangnya karena dermawan luar biasa. Maka orang yang dermawan yang dibenci oleh iblis. Makanya disebut orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. Dalam kitab Rasulullah, dekat dengan Allah, dekat dengan semua, jauh dari kami. Yang pertama musuhnya iblis itu Rasulullah, "Allahumma anta ya Muhammad." Yang pertama ialah engkau hai Muhammad. "Fa'inni abghiduka," maka sesungguhnya aku benci kepadamu, kata iblis. "Wa abghidu ahla baitika," yakni dan aku benci kepada ahli rumah atau keluarga. Nabi dan seluruh keluarga sudah dibenci, sudah dicap menjadi musuh iblis yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi musuhnya iblis, wal alimul amil bil ilmi, orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Jadi orang alim bisa masuk ke dalam surga karena ilmunya, pun orang alim bisa masuk neraka karena ilmunya, tergantung mengamalkannya. Kalau dia tidak amalkan, naik juga. Apalagi yang banyak hanya kenapa kami bilang miskin jalan? Karena kalau miskin tidak ada pertanyaan. Orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya termasuk musuhnya iblis. Awasa ilmu al-abrar, yakni orang-orang yang berbuat kebaikan dan yang lainnya termasuk musuhnya iblis.
Tiga, yang menjadi muslim wahamil Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran sampai habis. Loh, hafal Quran kayak hafiz tuh yang hafiz Quran termasuk musuhnya iblis. Idza amila bimamihi, apabila dia mengamalkan dengan isi kandungannya itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalatul Quran orang-orang ahlul jannah yaumil qiyamah. Orang-orang yang hafal Quran itu ialah orang-orang yang terkenal, ya, dia ahli surga yaumil qiyamah pada hari kiamat. Tiga urutannya, orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang hafiz Quran, ya, itu yang menjadi musuh iblis. Kalau kita mau senang jadi hafiz Pak, nanti tidak mau belajar. Ini tidak akan mengganggu kita karena semakin keimanan tinggi naik maka semakin banyak godaan. Jadi untuk apa sih kita mempelajari Al-Quran? Man ja'al Al-Quran amamahu qadahu saqahu ila jannah. Barang siapa yang beriman kepada Al-Quran, diikuti petunjuk-petunjuknya Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam surga, baik itu surga dunia atau di surga akhirat. Akan tetapi orang ja'al Al-Quran qadahu saqahu ila nar. Barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, dia tidak ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia atau di neraka akhirat. Jadi petunjuknya kita Al-Quran, makanya pertanyaan ulama imam siapa imammu? Ketika pertanyaan ya, makro bukan tidak ada kan tentang masalah Tuhan ketuhanannya, masalah nabinya, masalah imamnya, masalah saudara-saudaranya. Kalau kita tidak pernah mempelajari baca Al-Quran, jangan harap kita bisa menjawab pertanyaan ulama siapa imammu. Kita tidak akan sanggup membaca Al-Quran karena kata Allah akan kami pun di mulut mereka yang berbicara tangan-tangan mereka. Jadi imamnya Al-Quran dan dari mana Al-Quran. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabi. Orang yang sampai belajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran, Al-Quran akan datang memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hanya kita bisa Al-Quran, orang-orang Islam sudah memulai kita Al-Quran Karim, maka kita belajar Quran. Di sini juga ada pelajaran ngaji Iqra ada, ngaji Quran ada, tinggal pilih mau yang mana sudah disiapkan. Tapi yang ngajinya kadang-kadang nggak mau. Padahal kata Allah begini, orang-orang yang lari dari peringatan kata Allah, maksudnya lari dari peringatan dari Al-Quran Karim, aku akan memberikan kehidupan yang sempit kepada mereka kata Allah. Bukan rumahnya tidak luas, tapi pikiran dan hatinya sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Di dunia ketika kita mati dalam gelapnya luar biasa, apalagi sekali ke akhirat yang belum pernah kita ke sana buta. Namun bila subhanallah, itu orang yang berada kepada Allah. Kemudian orang yang bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basara, ya Allah kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami orang-orang yang melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna wa nasyitaha. Dulu ketika turun Al-Quran, dulu ketika banyak orang-orang belajar Al-Quran, kalian tidak mau belajar dan kalian pura-pura tidak mau melihatnya. Silakan pada dalam Rasul ya. Al-Quran menjelaskan Allah. Makanya kita penting belajar Al-Quran. Wa'lam anna li Quran fadlan adiman wa asar pintan bil qalbi. Bahwa orang-orang yang setia dengan Al-Quran dan ada keutamaan adiman yang besar, wa asar dan pengaruh pintan bil qalbi dalam menerangi hati kabiran yang besar. Ternyata pengaruhnya Al-Quran itu luar biasa. Solusinya Al-Quran kalau kita mau belajar. Mau kita bagikan warisan dalam Al-Quran ada surah warisan. Solusinya bagaimana
Tadi termasuk yang ahli surga, orang-orang yang pada hari kiamat, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, termasuknya ahli surga. Kuwatu ahlul jannah, yaitu orang-orang pemimpin ahli surga. Wal anbiya, sedangkan para nabinya, sadatul ahlul jannah, ialah raja-raja di dalam surga. Mati syahid itu sih artinya apa? Dalam kitab ini dijelaskan hal ini mengajar para sahabat, 3 orang mati syahid. Jadi yang mati syahid ini di dalam kitab ini 3 macam kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama adalah shahidul hadmi. Yang pertama adalah al-gharib, orang yang mati tenggelam. Ini mabuk mau pengajian, mau jatuh di jembatan, ya kan, tenggelam karena bagian ya mati syahid namanya Pak. Tapi syahidnya syahid dunia, harus dimandikan di kapal sholat. Al-gharib orang yang mati. Bagaimana kalau tenggelam sengaja berenang di Swiss? Itu bukan syahid namanya. Sengaja ini mau belajar di sini, orang yang belajar di sini. Yang kedua shahidul hadmi, orang yang tertimpa benda keras. Bapak lagi jalan tertimpa pensil, mati misalkan. Pensil, bukan pensil satu peti kan berat. Dulu yang ketika pergi haji saudara-saudara kita ketimbang keren, Pak, keren itu luar biasa. Pengangkat alat berat dari besi semua yang menunjuk pas di lingkaran Ka'bah. Berapa orang yang meninggal dunia saat ketika sedang sholat. Itu mati syahid. Syahidnya syahid dunia, termasuk adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya meninggal dunia. Di dalam kita ini 3. Terus bagaimana yang mati syahid dunia akhirat? Orang yang membela agama Allah, berperang melawan orang kafir. Disebut mati syahid. Syahidnya dunia akhirat, tidak perlu dimandikan, tidak perlu diperkafankan, disolatkan dengan bajunya yang berlumuran darah. Seperti pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah, beliau mati kena tembak masjid, langsung disolatkan di padang. Apa namanya disolatkan di dalam ini. Kemudian berapa kali sholatnya? Sebanyak 70 kali, karena saat itu kaum muslimin ada 70 orang yang terbunuh. Disolatkan satu persatu, kemudian Sayyidina tidak pernah angkat sampai selesai yang terakhir disolatkan baru berarti 70 kali sholat. Itu syahid dunia akhirat, berperang melawan orang kafir, membela agama Allah. Kalau dimandikan tidak boleh kapan dikuburkan dengan pakaian yang berjumlah. Kemudian yang keempat yang menjadi musyrik, wal mu'adzinu lillahi bi khamsi shalawatin. Keempat, dan orang yang tukang azan. Mabuk ini. Mabuk ini jangan hidup terus nih sekarang. Tukang azan nih, muadzin. Bi khamsi salat, dalam azannya 5 kali karena Allah dalam salatnya 5 waktu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adzinul muhtasibu kasyahidil mutasaffifi fi damihi idza mata lam yudawin fi qabrihi. Orang muadzin atau alias tukang adzan yang mengumpulkan yang karena mencari pahala itu kasyahidi, sama dengan orang yang mati syahid, al-mutasaffifi, yang berluhuran di dalam darahnya, bidangnya dalam darahnya. Idza mata, apabila ia masuk, apabila ia sudah mati, lam yudawin fi qabrihi, maka tidak akan dimakan oleh bumi atau dihimpit oleh tanah jasadnya. Orang yang ada ikhlas karena Allah. Ada nggak mau nih ya, ada yang tua, ada yang muda loh ya. Allah gitu. Nah,
wajhullahi, mengharapkan keridhaan Allah, lahu bagi muadzin itu ajrun, mendapatkan pahala keadilan seperti pahala as-syahidi, orang yang mati syahid, wa ta'luhul ardu, dan tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan hancur jasadnya orang yang muadzin ikhlas karena Allah. Itu hadis sahih baik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada nggak mau saya ini ada daripada imam berat, supir itu berat. Ada manggil orang, ibaratnya azan itu adalah sababiannya, maksudnya arti itu Allah memanggil melalui manusia, memanggil orang untuk datang ke rumah Allah masjid. Sekarang ada pak ya, anak muda nih, ya, banyak anak muda yang berada. Kemudian yang kelima yang menjadi musuh iblis. Kalau dulu tidak ada muadzin, dulu ada muadzin di zaman Rasul siapa? Sahabat Bilal bin Rabah atau Umi Maktum. Ini ketika sahabat Bilal bin Rabah memandangkan azan, nah maka kita boleh makan itu masih, maksudnya kalau di kota Mekah itu ada yang disebut azan pertama itu pukul 3 ya, sebelum subuh. Nah maka kata Rasulullah ketika sahabat Bilal bin Rabah memandangkan azan, maka kalian boleh makan. Tapi setelah Umi Maktum memandangkan azan, maka stop, tidak boleh kalian makan lagi di bulan Ramadan. Maka tidak boleh sahur lagi, karena itu dikumandangkan azan menjelang sholat subuh. Kalau kita azan pertama ada juga daerah salat Nabi. Kalau azan pertama kita geger pak, dikomplain. Ya. Padahal ada daerahnya sudah dicontohkan dulu azan pertama jam 3. Jam 3 azan Allahu Akbar. Paling yang ngomong mabuk, linglung paling itu banyak gitu kan. Padahal itu sunnah. Karena kita tidak dibiasai. Ya. Kemudian yang kelima yang menjadi musuh bersama, muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Orang-orang yang mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal yatama, dan anak-anak yatim. Itu yang menjadi musuh iblis. Makanya kenapa kami yang pertama Nabi kita dicap awalul maka yang Muhammad, itu yang pertama suku Nabi orang yang fakir dan orang miskin. Bahkan harta Nabi sampai habis dibagi-bagikan ke orang miskin, tidak tersisa. Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah Al-Kubra, seorang bekas bangsa janda bangsawan yang kaya, habis hartanya dibagikan untuk membela agama Allah. Bahkan Sayyidah berbicara kepada ya Rasulullah, apabila aku sudah meninggal, niscaya seketika apabila juga Tuhan menolak dijual, ambillah galilah untuk berdakwah mengagungkan agama Allah. Nabi yang pertama dicap musuh iblis karena cinta terhadap orang-orang masakin, orang-orang yang mencintai, bukan cinta doang, maksudnya saya cinta sih sama fakir miskin, maksudnya cinta itu dibantu orang ini fakir, orang ini miskin, orang yang dibantu sama kita, bukan hanya cinta doang, tapi dibantu kesusahan mereka. Ruya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW qala al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i wa huwa min aqwalil jihad. Kata Nabi SAW, al-julusu, duduk bersama orang-orang fakir itu, minat tawadhu'i, adalah sebahagiaan sifat tawadhu, sifat rendah diri. Wa huwa min aqwalil jihad, dan dia itu termasuk jihad yang paling utama. Duduk orang fakir miskin, kalau orang sekarang kan gengsi, apa ada orang susah. Kalau kita bersama dengan masalah dia orang kaya, ketika dia miskin kita aman. Jadi duduknya bersama orang-orang fakir dan miskin itu termasuk adalah sebagian jihad yang utama. Ya Rasulullah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li kulli syai'in miftahun wa miftahul jannah. Bagi setiap perkara ada kuncinya, wa miftahul jannah, dan kuncinya surga itu kubul masakin wal fuqara,
mencintai orang-orang dan orang-orang fakir. Miskin itu Pak, sehari makan sehari. Kalau sekarang nggak ada, ini udah makan 3 kali ya. Nah, juga. Makanya kenapa di zaman dulu dibangun itu menara-menara masjid Pak. Menara masjid itu indah-indah di zaman dulu ya. Menara setinggi-tinggi Pak untuk apa sih Pak? Bukan gaya-gayaan Pak. Dulu gunanya di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Menara dibangun itu tinggi-tingginya itu atas dasar apa? Ada dari Nabi. Untuk apa? Untuk melihat, coba lihat tuh dari atas ketinggian menara, dari bukit, dari jauh lihat, ada gak tuh yang tidak ada asap keluar dari rumah-rumah orang saudara kita? Apabila tidak ada keluar asap, berarti dia tidak memasak, dia tidak mempunyai apa namanya bahan pokok makanan, maka tidak lagi dikasih langsung. Itu buat kontrol ya. Gunanya menara bukan dibangun tinggi bagus bagus ya. Sebenarnya begitu. Fungsinya menara dibangun jadi cinta kepada birahim fi jami'i umuri ibadillahi la siyama ahlil ma'asi. Dan orang-orang yang punya hati yang penyayang dalam semuanya umuri ibadillahi, urusan hamba-hamba Allah, la siyama ahlil ma'asi, maka terutama kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ada orang yang ahli maksiat dia disayangi, ada orang yang ahli maksiat dia disayangi. Orang yang ahli maksiat kita benci ya. Kalau bisa kita kasih duit Pak, suruh berhenti. Ini malah sekarang orang tukang duit juga duit malah tambah duit lagi. Dikasih modal Pak ya. Maksudnya kita penyayang agar mereka berhenti dari maksiat. Itu saran dari Rasulullah SAW. Itu yang ke-6 yang menjadi musuhnya iblis. Kemudian yang ke-7, wakilul halali, dan yang ke-7-nya itu yang ke-8, dan orang-orang yang memakan makanan yang halal. Oleh Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu sholata imri'in. Jadi tidak menerima Allah kepada sholat seorang hamba atau sesuatu manusia atau seorang yang terdapat fi jawfihi luqmatul arabi, yang terdapat di dalam perutnya sesuatu makanan yang haram. Makanya termasuk musuh iblis orang yang makan makanan yang halal. Ya kalau ini betul kan haram udah jelas, makanya iblis senang tidak memusuhi. Silakan kalau mau mimpi baik, mau jatuh atau menyusah, itu senang aja karena sudah ada temannya. Makanya orang yang sedang mengkonsumsi makanan yang haram termasuk musuh iblis. Wasabanil mutahabbani billahi aila ayyamuka. Jadi orang mukmin termasuk dalam Quran dinyatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu. Orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi khamar itu apa sih Pak? Minuman keras. Wal ansaru dan apa maksudnya berharap, wal azlam, dan mengunasi dengan anak panah. Apa sih mengunasi dengan anak panah? Itu kan mengunasi dengan anak panah. Ritsun itu semuanya kejadian amal syaitan dan perbuatan syaitan. Kalau cuma pasang korkas Pak, tokel alias khusus keluar 3 orang dapat 700.000 ya, pasang ada pabrik udah banyak tokel di mana
Lebih lanjut.